Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aulia Almaida. Di sini saya sedikit menceritakan cerita rakyat yang berjudul Legenda Danau Meninjau. Di sebuah perkampungan di kaki Gunung Tinjau, Sumatera Barat, hiduplah 10 orang bersaudara. Mereka terdiri dari 9 laki-laki dan 1 anak perempuan. Ayah dan ibu mereka telah meninggal dunia. Anak tertua bernama Kukuban, sementara itu si bungsu yang merupakan satu-satunya perempuan bernama Siti Rasani atau Sani. Karena jumlah laki-laki bersaudara itu 9 orang, penduduk sekitar sering menyebut mereka dengan sebutan Bujang 9. Semenjak orang tua mereka meninggal dunia, mereka diasuh oleh seorang paman, yaitu Datuk Limbatang, yang biasa mereka panggil Angku. Datuk Limbatang mempunyai seorang anak lelaki bernama Giran. Semenjak menginjak dewasa, Giran dan Sani saling jatuh cinta. Pada mulanya mereka menyembunyikan hubungan tersebut. Namun, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, akhirnya mereka mengungkapkan hubungan ini kepada keluarga masing-masing. Kedua keluarga itu menyambut hubungan Sani dan Giran dengan sukacita. Saat panen usai, warga perkampungan itu melangsungkan perayaan adat berupa silat. Semua bersemangat mengikuti upacara ini, termasuk Kukuban dan Giran. Kukuban dengan keahlian silatnya berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Hal yang sama terjadi pada Giran. Akhirnya kedua bertemu pada pertandingan penentuan. Ketika pertarungan berlangsung, keduanya mengeluarkan keahlian masing-masing. Suatu saat, ia melancarkan tendangan ke arah Giran, tetapi tendangan tersebut ditangkis dengan keras oleh Giran. Semua penonton tercengang ketika tiba-tiba Kukuban berteriak kesakitan. Ternyata kaki Kukuban patah. Ia dinyatakan kalah dalam pertarungan. Semenjak kejadian itu, Kukuban menyimpan dendam kepada Giran. Ia tidak terima dikalahkan oleh Giran dan menyebabkan kakinya patah. Suatu hari, Datuk Limbatang dan keluarganya datang ke rumah Bujang 9 untuk membicarakan kelanjutan hubungan Sani dan Giran. Sampai kapanpun, aku tidak akan menyetujui pernikahan Sani dengan anak Angku. Giran sudah mempermalukanku di depan penduduk, dan ia juga mematahkan kakiku, ujar Kukuban. Anakku Kukuban, mengapa engkau membenci Giran? Semua menyaksikan bahwa kaulah yang menyerang Giran. Ketika Giran terpojok, ia menangkis tendanganmu sehingga kakimu patah. Giran tidak bersalah. Angku bukan membelah anak Angku, tetapi memang begitulah kejadian yang sebenarnya. Kukuban tetap menolak memberikan restunya. Sani dan Giran tidak bisa menikah. Betapa sedihnya hati Sani dan Giran. Lalu Giran mengajak Sani untuk bertemu di suatu tempat, membicarakan soal pernikahannya. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah ladang di pinggir sungai. Apa yang harus kita perbuat, Sani? Udamu sangat tidak merestui hubungan kita. Entahlah Uda, semua keputusan ada di tangan Uda Kukuban. Dia benci sekali kepada Uda, isak Sani. Dengan perasaan kalut, Sani beranjak di tempat duduknya. Tiba-tiba, baju yang dikenakannya tersangkut di sebuah ranting berduri dan melukai kakinya hingga berdarah.
Lalu Giran mengambil daun-daun obat di sekitarnya dan mengoleskan ramuan yang dibuatnya ke bagian luka kekasihnya. Melihat Giran yang sedang mengobati luka di kaki Sani, warga mempunyai prasangka yang buruk terhadap keduanya. Sani dan Giran diiringi warga untuk diadili karena dianggap telah melakukan perbuatan yang memalukan dan melanggar etika adat. Sidang adat memutuskan bahwa mereka bersalah dan sebagai hukumannya keduanya harus dibuang ke kawah Gunung Tinjau agar tidak membawa malapetaka bagi penduduk. Sani dan Giran diiringi menuju puncak Gunung Tinjau. Mata mereka ditutup dengan kain hitam. Giran dan Sani masih tetap berusaha meyakinkan penduduk bahwa mereka tidak bersalah. Di puncak Gunung Tinjau, Giran menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, jika kami tidak bersalah, letuskanlah gunung ini sehingga menjadi pelajaran bagi mereka semua. Lalu Sani dan Giran meloncat ke dalam kawah yang panas. Tidak lama kemudian terjadilah letusan dahsyat yang menyebabkan gempa hebat dan menghancurkan Gunung Tinjau, pemukiman penduduk yang berada di sekitarnya. Tidak ada satu pun yang selamat. Letusan tersebut menyebabkan terjadinya sebuah kawah yang semakin lama semakin besar, sehingga menyerupai sebuah danau. Danau tersebut disebut dengan Danau Maninjau. Nah teman-teman, pesan yang dapat kita ambil dari cerita rakyat tersebut yaitu kita tidak boleh menyimpan dendam dan berprasangka buruk terhadap seseorang. Prasangka buruk dan dendam hanya akan membuat kita tidak bahagia dan merugikan diri kita sendiri di masa yang akan datang. Saya Aulia Almaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.